Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya ingin menanyakan, pertama, dalam hidup ini kita semua berbeda-beda rezeki. Ada orang yang tidak punya rezeki anak atau keturunan. Yang ingin saya tanyakan, apa hukumnya mengadopsi anak? Mengadopsi anak. Yang kedua, bagaimanakah selaku orang tua angkat kita selaku orang tua angkat terhadap anak kita yang anak adopsi tersebut? Batasan-batasannya sampai mana? Karena bukan darah. Kemudian yang ingin saya tanyakan, apa hukumnya memanipulasi identitas anak adopsi hingga dia balik atau kita habis umur? Gimana? Memanipulasi. Hingga apa? Kalimat terakhir? Hingga kita habis umur, kita nggak sempat katakan kepada dia bahwa dia anak angkat. Baik, bismillah. Terima kasih, Bu ya. Baik, mengadopsi anak dalam arti merubah nasabnya sang anak hukumnya haram. Dan tidak ada, dia akan mencium bau surga. Merubah nasabnya orang. Anaknya orang dinisbatkan kepada kita. Nggak boleh. Kita ngambil anaknya orang lalu dirubah di akte, nasabnya diganti dengan kita. Ini bahayanya besar, mulai dari urusan waris, urusan kemahroman, banyak dosa besar. Cuman mengadopsi maknanya ngambil anaknya orang untuk kita dedek, apalagi orang itu nggak mampu, ini bab tolong menolong dalam kebaikan. Cuman tetap harus ada rambu-rambunya dong, masalah kemahroman, laki perempuannya. Kalau sudah gede, saya mengambil anak perempuan tanpa merubah nasab. Misalnya anak perempuan namanya Azizah binti Abdurrahman. Tetap saya ambil ke rumah saya, namanya Azizah binti Abdurrahman. Nggak usah saya rubah jadi binti Yahya, nggak usah. Ya saya masih kecil, sarawan dan sebagainya. Tapi kalau sudah mulai tustah atau mulai derajat membangkitkan syahwat dan sebagainya, sudah saya harus menjaga mata saya, nggak boleh saya berduaan dengannya. Karena dia orang lain. Secara nasab dia orang lain. Adapun masalah tarbiyah, boleh kita membiayai orang, menyekolahkan orang sampai sukses, sampai habis-habisan, bagus. Cuman dia bukan anak nasab kita. Bukan anak nasab kita. Ingat, yang sudah merubah hendaknya segera dikembalikan. Karena Anda akan merusak urusan nasab, urusan waris, urusan kemahroman dan banyak lagi. Sehingga tidak diperkenankan mengadopsi dalam arti merubah nasab. Baik, kalau memberi nasab orang yang mohon maaf mungkin, semoga Allah menjauhkan kita dari zina, dari kehinaan zina. Semoga Allah memuliakan semuanya. Jika ada seorang wanita melahirkan anak, supaya tertutup aibnya wanita, nggak mungkin binnya ditiadakan. Nanti pasti orang banyak tanya, buat bin yang penting orangnya tidak ada. Yang haram adalah orang yang ada dinisbatkan. Misalnya bin siapa? Bin siapa? Hamba Allah siapa namanya? Abdul Rauf, Abdul Jalil, tempatnya di mana? Tidak tahu. Kalau orangnya tidak ada maka itu nggak apa-apa. Karena untuk menutup aib. Yang nggak boleh adalah jika orangnya ada. Maka ini bisa menuntut hak waris dan sebagainya. Padahal dia tidak berhak mendapatkan waris. Lalu seorang tua yang telah mengadopsi tidak memberitahu, jika mungkin nunggu waktu kemudian mati duluan, ya nggak dosa. Yang namanya maksudnya nanti deh, sudah agak gede dikit, 17, mentalnya kuat, dewasa, saya akan kasih tahu. Belum sempat ngasih tahu mati duluan, ya nggak dosa di hadapan Allah karena dia memang belum, dia ada udzur. Tapi kalau memang disembunyikan, ada sebagian menyembunyikan. Kenapa? Kalau dia tahu bapak yang sesungguhnya, nanti saya ditinggalin. Biasanya begitu. Ngadopsi anaknya orang, disembunyikan dari bapak aslinya. Kenapa alasannya? Kalau tahu bapak aslinya, pasti saya akan ditinggalkan. Oh enggak. Kalau Anda salah mendidik, pasti dia akan meninggalkan Anda. Tapi kalau Anda mendidik kenal Allah dan Rasulnya, tidak akan. Sebab dia ngerti bagaimana berbakti pada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Saya punya anak banyak, ribuan Bu. Anak beribuan, bukan 1, 2, bukan anak nasab. Bahkan kadang terasa anaknya orang sangat dekat. Jadi seperti itu.
Biarpun anaknya orang Anda rawat istimewa, wah Anda dapat pahala, tapi kenalkan kepada Allah. Kalau tidak kenal Allah akan ditinggal juga. Na'udzubillah. Nah ini. Kemudian di sisi lain ini lebih penting. Siapapun yang merasa dirawat oleh orang lain, biarpun itu bukan orang tuamu, ingat perintah Allah, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Anda harus ngerti bakti. Jangan hanya karena itu bukan ayahmu lalu Anda tidak membalas kebaikan. Anda tidak tahu budi, maka akan mengundang kesengsaraan juga. Tetap berbakti. Apalagi mohon maaf, ibu bapaknya tidak pernah merawat dari kecil. Dirawat oleh orang, berarti lumayan. Lapangan pahalaku 2. Bapak ibuku ketemu sekarang, kemudian bapak ibu angkatku yang merawatku dulu. Lahan pahalanya jadi lebih luas. Harus seimbang memberi cintanya, memberi pengabdian. Jadi seperti itu. Adapun istilah anak angkat bisa saja, saya punya ibu angkat banyak, tapi nasabnya nggak berubah, kan begitu. Mengangkat anak ini kayak anak saya senang dianggap anaknya. Kalau ada ibu-ibu sepuh ngangkat anak saya juga mau jadi anaknya ibu-ibu yang di sini. Biar kalau saya ngomong saya punya ibu di Sabang. Kan bangga ini, Sabang. Oh saya mau ke Sabang, mau kunjung ibu saya di Sabang. Kan gitu ya. Tidak apa-apa, tapi nggak akan merubah saya pun juga tidak bersentuhan karena apa? Bukan mahram. Seperti itu. Jadi bagus ini pertanyaan yang bagus karena banyak di antaranya ada orang merubah nasab, ngadopsi anak, termasuk ngambil di panti asuhan, tidak boleh dirubah nasabnya. Tidak boleh karena apa? Dia akan merusak pembagian waris, merusak urusan nasab, merusak kemahraman, madharatnya besar dan itu haram, nggak boleh, dosa besar. Wallahu a'lam bissawab. Ingat, mohon maaf sebentar. Istilah adopsi mengambil anak orang itu sah, yang nggak boleh berubah nasab. Jangan sampai dibilang wah ngerawat anaknya orang nggak boleh, jadi salah paham nanti. Rawat anak orang sebanyak-banyak. Kalau perlu Anda punya 1000 anaknya orang. Gimana ngerawat ibu ya? Anda ngerawat 1000 anak, Sabang kirim ke Al-Bahjah, nanti mondok di sana. Pulang jadi alim, anaknya 1000. Seperti itu. Baik. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.